Orang itu di Indonesia sering salah menyamakan ukhuwah Islamiyah dengan persaudaraan kaum muslimin. Beda. Pak, kami guru honorer, gaji kami sebulan 250.000, tapi kami bangga menjadi guru. Teman-teman, saya kira saya masih dua saja ya, sebanyak-banyak ya. Satu perempuan itu yang udah berdiri itu. Satu kamu, satunya belakang. Pak Nur, 3 ya. Ya. Ya kamu, Mas. Singkat ya. Gantian. Mbak dulu aja ya, setelah itu kamu. Iya, Mbak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Mahfud. Perkenalkan, saya Ayu. Saya kebetulan mahasiswa sedang tugas belajar, Pak, di Gajah Mada. Pertanyaan saya adalah pertanyaan simpel yang menurut saya ini di ranah saya, Pak. Saya mau nanya RUU ASN yang baru, Pak. Kenapa honorer dikasih alokasi khusus untuk jadi PPPK, Pak? Untuk apa gitu, Pak? Saya ingin menanyakan karena pengalaman saya setiap dinas luar ke daerah, Pak, kami tuh yang PNS tuh malah kadang nggak ada harga dirinya kalau dibandingkan dengan honorer yang bawaan anak bupati, ponakannya anggota DPR kayak gitu. Toh kalau mereka mampu untuk berkompetisi, kenapa nggak tes aja sih, Pak? CPNS diterima gitu. Itu kan kayak demotivasi, Pak, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin dari peserta pertukaran mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Langsung saja, seorang pembuat aturan seharusnya adalah orang-orang yang berintelektual. Namun beberapa saat yang lalu saya menghadiri suatu pertemuan yang di dalamnya ada beberapa anggota DPR. Saya melihat bahwa anggota-anggota DPR ini yang pertama tidak mempunyai moral. Dapat dilihat dari, ya, saya melihat dari itu. Saya melihat dari beberapa perlakuan pada saat menghadiri acara, mereka lebih mementingkan bagaimana hubungan daripada jalannya acara, sehingga saya menyimpulkan bahwa anggota DPR ini tidak mempunyai moral mengenai acara suatu tersebut. Nah, hal ini jika ditelusuri pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 240 huruf E, itu dapat ditelusuri bahwa orang-orang yang masuk anggota DPR boleh dari SMA maupun mengejar paket C yang di belakangnya adalah boleh jadi lulusan SD maupun SMP, sehingga hal ini mempengaruhi moral mereka, mempengaruhi tingkat intelektual dari anggota DPR tersebut, sehingga anggota DPR bertugas untuk memberikan atau merumuskan suatu aturan dalam hal ini undang-undang yang memang pada tingkat intelektual. Jadi saya menyimpulkan bahwa lebih baik yang aturan ini dirubah, orang yang bisa masuk anggota DPR haruslah dari minimal S1, karena melihat bahwa aturan yang diberikan gitu. Jadi itu mungkin saran saya, bagaimana pendapat dari Bapak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, makasih. Ini yang terakhir ini Prof. Gak enak ini ada mahasiswa semua, dosen juga pengen tanya. Ini dia sit in gitu. Jadi ini dekan kedokteran gigi UGM, Profesor Suryono. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gak tahan juga mau tanya ini sebagai dokter gigi loh ya? Iya betul. Ya. Saya ingin melihat dari perspektif yang lain tentunya, Prof. Ya, kebetulan Prof Mahfud ini juga seorang ustadz. Dan Prof, saya pernah tinggal di Jepang selama kurang lebih 6 tahun. Kalau di sana itu yang namanya Tuhan itu mungkin agak dikesampingkan. Bahkan kalau lihat jadi indeks religiusitas Indonesia itu kalau tidak nomor 2, nomor 3 di dunia. Sedangkan Jepang nomor 132 sekian. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi korupsinya, Jepang saya baca urutan ke-20, Indonesia urutan ke-98. Saya yakin semua yang korupsi adalah secara jiwa juga sehat,
secara fisik juga sehat, tapi secara spiritual kemungkinan tidak sehat. Karena apa? Tidak bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Ya kan begitu. Tidak tahu lagi tentang masalah dosa. Nah ini mohon Prof. Mahfud sebagai seorang ustadz untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan ini agar Indonesia bisa terbebas dari korupsi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau nanti tidak terjawab, jawabnya pas khutbah di sebelah di masjid kampus ya. Ya, Bro. Silakan, Bro. 3 pertanyaan. Baik, ya yang Prof. Suryadi nanti di masjid aja Pak jawabannya. Suryono. Kebetulan judulnya apa? Zikir dan fikir. Nah itu. Zikir dan kikir. Zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Keseimbangan antara zikir dan fikir untuk membangun tata kehidupan yang benar lah, yang takwa. Yang usulkan judul ini kayaknya Budi. Yang usulkan judul Budi. Tapi memang begini Pak, negara Islam dan negara Islami itu beda. Indonesia bisa disebut sebagai negara kaum muslimin, penduduknya terbesar dan paling religius. Arab Saudi negara Islam, banyaklah negara Islam. Tapi ada negara tidak Islam, tapi negara paling Islami justru adalah New Zealand. Nomor 1 Pak, kejujuran, penegakan hukum, kesantunan pada orang lain, pelayanan birokrasi itu nomor 1. Itu sama di Jepang, itu tidak ada orang Islam, katakanlah di Jepang tidak ada orang Islam, tapi masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang Islami. Tidak ngerti dia Islam, tapi perilakunya Islam sesuai dengan tuntutan Islam. Jangan korupsi, jangan bohong, jangan sewenang-wenang terhadap orang lain, hormati orang tua dan sebagainya gitu, hormati tamu gitu. Temen saya naik kereta di Jepang. Begitu dia turun, Pak, tersadar HP-nya ketinggal di kereta itu. Lapor ke stasiun, tuh kereta sudah berangkat, gimana? Tunggu, Pak. Kemudian beberapa lama kemudian datang kereta yang dari sana, itu sudah membawa HP-nya orang yang hilang HP-nya ini, yang hilang. Namanya Pak Zain Bajber. Sekarang orangnya masih hidup. Jadi begitu ketinggal, mungkin Anda meriksa, Pak ada tapi nih di stasiun berikutnya dititipkan bawa ke sana. Orang yang masih dapat. Kalau di sini tidak tertinggal aja diambil Pak. Dipaksa dicari, mana tuh HP-nya, dicopet kan? Sana enggak Pak. Tertinggal aja dicari orangnya sampai ketemu. Tadi nih ditemukan jalan antara ini kursi ini kosong, ada HP-nya, dikembalikan tidak sampai 1 jam. Suruh nunggu di situ. Nah, jadi di situ Islami, bukan Islam. Jepang itu Islami tapi bukan Islam. Beda, Islami itu sifat. Sehingga saya sering katakan gini Pak, orang itu di Indonesia sering salah menyamakan ukhuwah Islamiyah dengan persaudaraan kaum muslimin. Beda. Kalau Islamiyah itu artinya sifat. Sehingga ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang bersifat Islami, bersifat baik terhadap orang lain yang tidak Islam, memberikan hak orang lain meskipun tidak Islam, itu namanya Islamiyah. Tapi kalau mengutamakan saudara, persaudaraan antar sesama muslim, itu namanya bukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bainal muslimin. Tapi salah kaprah kita ini. Kata sifat disamakan dengan kata benda dalam istilah-istilah keislaman. Nah, baik, Aisyah, gini loh, undang-undang ASN itu, ya itu fakta ya, ada orang membawa tenaga honorer, nggak ikut tes gitu ya, lalu tiba-tiba diberi jatah ASN. Jadi ceritanya begini, yang bikin pusing ini, ketika Pak SBY itu berkampanye untuk jadi presiden, dia berkampanye
semua tenaga honorer yang ada di Indonesia akan diangkat menjadi PNS ASN. Dan Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkatlah 870.000 orang honorer langsung menjadi PNS. Masih ada sisanya, kalau tidak salah 50.000 orang itu mau diangkat pada tahun, masih suruh memenuhi syarat apa gitu. Nah, tapi sekarang justru tenaga honorer itu jutaan. Karena apa? Setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer itu tadi. Ada ponaannya, ada anaknya, dititip ke sana semua. Sehingga pemerintah jadi kewalahan. Dulu sudah ada kebijakan tidak boleh ada tenaga honorer, semua kalau di kantor pemerintah harus PNS. Nah sekarang setiap bupati baru, gubernur baru tetap ngangkat terus, tidak bisa dibendung. Sehingga jumlahnya jadi jutaan. Maka pemerintah seperti sekarang jadi goyang. Ini gimana menyelesaikannya? Diselesaikan sekarang, ini muncul lagi di sini. Sudah dilarang, masih muncul lagi. Ya tentu kalau mau keras-kerasan, yang diangkat sesudah tanggal ini dianggap tidak ada, itu bisa saja. Tetapi ini manusia. Belum lagi, saudara, gaji-gaji tenaga honorer itu berapa tuh gaji? Macam-macam, ada yang hanya 300.000. Jadi guru sudah dengan senang. Saya di Jogja ini saya dulu menjadi penasihat Sultan di bidang keistimewaan. Ada ketika dibilang guru-guru honorer itu mau diberhentikan semua gitu karena anggarannya tidak ada untuk menyusul kebijakan Pak SBY itu, yang saya tidak terrekrut dari angkatan Pak SBY. Kita bukan sultan, tapi pemerintah berdiskusi ini nampaknya harus dan banyak loh guru-guru yang nangis. Saya ketua Paramporo Projo, datang guru-guru tuh dengan kelompok guru, Pak kami guru honorer, gaji kami sebulan 250.000, tapi kami bangga menjadi guru karena kami punya status meskipun 250.000 tidak apa-apa. Coba kalau Pak Jito 250.000 setengah hari habis tuh. Dia 250.000 punya anak dan sudah belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer di SD itu. Dan di luar Jawa yang begini banyak lagi, Pak. Nah itu persoalan ASN kita. Tetapi ya itu, kalau tadi kok itu anaknya bupati, anaknya gubernur, saudaranya, ponaannya. Nah itu yang terjadi, sehingga kita dibikin pusing. Kan kadang-kala kita kecolongan, tahu-tahu sudah ada di depan meja, nih sudah ASN, bupatinya yang angkat dulu udah periode yang lalu, ini udah berhenti nih bupatinya, ini tinggalan masa lalu nih, harus selesaikan terus begitu terus. Sehingga baru-baru ini kita membuat pembaruan undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi. Sudah Awaludin di Unhas legislator seharusnya tapi kok sekarang syaratnya kok hanya lulusan SMA ya gitu. Ya begitu Pak, kalau Mas Awaludin, kalau legislator itu kan bukan tes kecerdasan otak. Itu siapa yang banyak memilih. Kalau dia tidak sekolah tapi disenangi orang, pinter dongeng, pinter pinter nari gitu kan, dia dikenal, dipilih. Itulah salah satu tadi yang saya katakan itu kenapa dulu Plato bilang demokrasi itu jelek, karena orang bisa salah pilih. Orang yang tidak capable, tidak punya kualitas dipilih karena kesesatan cara memilih. Tapi itu adalah bagian dari demokrasi. Cuma meskipun ada gitu, demokrasi itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan sistem lain yang sama-sama jelek gitu. Jadi itu juga ditanyakan oleh Profesor Amiruddin ketika saya ke Unhas, guru besar Visipol Unhas bertanya, Pak kenapa sekarang untuk jadi ini aja harus sarjana, jadi ini masa anggota DPR yang mewakili rakyat hanya SMA gitu. Ya begitulah undang-undang. Kata Casey Webb, undang-undang itu adalah resultante, kesepakatan mereka yang membuat. Nah mereka yang membuat rata-rata lulusan SMA, ya sudah buat syarat ini aja katanya gitu. Kan itu yang buat undang-undangnya kan berarti resultantenya ya ketemu di situ. Nah itu akibat dari sebuah pilihan atas demokrasi. Sudah jam 11:10 Pak.
Baik, tepuk tangan untuk Pak Mahfud. Pak Mahfud ini akademisi, terus kemudian jadi pejabat, pemimpin, mengingatkan jam sebagai ustadz, karena sebentar lagi harus ceramah jadi khotib di sebelah. Jadi terima kasih. Catatan penting buat kita refleksikan bahwa Pak Mahfud sebetulnya mengajak kita untuk realistis di dalam menilai sebuah sistem demokrasi. Saya ingat kata-kata Ikhlas Clayton, Pak Mahfud. Demokrasi itu memang tidak menjanjikan surga, dan agama memang menjanjikan surga, tapi demokrasi itu mencegah neraka hadir di dunia. Jadi artinya itu adalah demokrasi itu mencegah orang berselisih dengan bunuh-bunuhan, dan itu adalah neraka, termasuk potensi orang otoriterisme. Nah, memang dia tidak menjanjikan bahwa kelak hidup setelah di dunia, tapi potensi kita untuk mengundang neraka setiap saat hadir itu harus cegah. Disitulah pentingnya demokrasi. Dalam bahasa yang berbeda saya sebut demokrasi itu, kalau Prof. Mahfud tadi menyebut memang di antara sekian ini memang yang terbaik. Paling tidak demokrasi itu yang minim resiko dibandingkan sistem yang lain. Saya kira Prof. Mahfud juga menjelaskan bahwa kita ada banyak hal yang sudah dicapai. Ya, demokrasi maupun sistem politik yang sekarang ini dikerjakan, soal hukum, soal capaian strategi, policy dan seterusnya, terobosan-terobosan yang dibuat, bahwa mungkin ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan. Ini menjadi PR. Tugas mahasiswa memberi catatan kritis, harus begitu. Karena kalau tidak memberikan catatan kritis, itu mengalami konservatisme. Itu tanda-tanda penuaan dini. Nah, oleh karena itu pula catatan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud buat kita bahwa ya memang kita harus ada balancing. Perspektif masyarakat sipil harus mampu membantu bahwa partai politik harus diimbangi oleh civil society. Tapi beliau tadi sampaikan bahwa praktek oligarki yang selama ini ada, ini harus dibenahi, harus diatasi. Caranya gimana? Memperbaiki partai politik itu tidak harus mentraining mereka. Benahi para pemilih-pemilih itu supaya cara mengingatkan partai politik waktu pemilu dengan membenahi, memperkuat pemilih. Dan situ PR-nya bukan di situ. Kita harus mendorong agar kualitas pemilu karena lebih baik, karena itu akan menjadi investasi buat demokrasi. Demokrasi itu memang sekarang ini cenderung politik biaya tinggi. Tadi Prof. Mahfud mengingatkan pada kita bagaimana politik tidak biaya tinggi, benahi, membangun kemartabatan. Rakyat harus merasa memiliki itu. Sekali lagi terima kasih Prof. Mahfud. Doa selalu sehat, panjang usia, dan punya power yang lebih gede, bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi, lebih oke lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.